Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdus Soleh yang bertanya, jika orang tua sudah lebih dari 50 tahun menempati rumah dan tanah dan tidak memiliki surat apapun kecuali bukti pembayaran PBB yang rutin dibayarkan, apakah bisa di SHM-kan? Di dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, itu menegaskan bahwa seseorang bisa menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Nah, pasal tersebut itu berbunyi, yang pertama, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya. Di sini kemudian ditegaskan gitu ya. Jadi kita sudah lihat bahwa seseorang yang menempati atau menguasai secara fisik tanah dan bangunan dalam kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus gitu ya, secara terus-menerus itu dia dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan penguasaan fisik secara beritikat baik dan terbuka itu adalah bahwa penguasaan fisik itu dilakukan tidak didasarkan pada tipu daya dan atau kebohongan gitu ya, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau tidak pernah mendapat gangguan atau tidak pernah digugat gitu ya, mendapat gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu dia tinggal di tempat tersebut. Nah, contohnya tuh si A gitu ya, si A ini kemudian menguasai rumah X selama 25 tahun atau kita katakan 30 tahun. Dan selama tinggal di sana, si A ini berteman baik atau bertetangga dengan baik gitu ya di lingkungan tersebut, sehingga tidak ada tetangga yang keberatan atau kemudian tidak ada orang atau pihak ketiga, si B atau si C atau si D gitu ya, kemudian membuat laporan ke kepala desa atau ke lurah gitu ya, atau ke kepala adat gitu ya, bahwa si A ini tinggal di rumah milik B atau milik C atau milik D ini tanpa izin gitu ya. Atau kemudian si A ini kemudian digugat kayak gitu ya ke pengadilan negeri dalam kurun waktu si A ini tinggal di rumah tersebut, atau karena memang merasa terganggu dan merasa tanah tersebut miliknya si B atau si C ini, kemudian mereka memblokir tanah tersebut di desa kayak gitu ya, atau di BPN, di Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini yang biasanya dikategorikan si A ini menguasai fisik tanah dan bangunan dengan beritikat tidak baik. Nah, lalu bagaimana jika ada yang menggugat ataupun yang komplain gitu ya, atau keberatan terhadap tanah tersebut atau penguasaan tanah tersebut? Maka pasal ini atau pasal 24 ayat 2 ini tidak dapat dijadikan dasar untuk seseorang mendapatkan hak baru gitu ya. Artinya bahwa meskipun dia sudah tinggal puluhan tahun, tetapi karena ada yang komplain atau karena ada sengketa kayak gitu ya, maka dia tidak dapat mendaftarkan sertifikat rumah tersebut, atau dia tidak bisa membuat sertifikat hak milik atas nama dirinya, seperti itu. Tetapi apabila memang selama 50 tahun atau 20 tahun lah ya kita sebutnya ya, secara berturut-turut atau secara terus-menerus tidak ada pihak yang keberatan, tidak ada pihak yang mau atau tidak ada pihak yang pernah menggugat ataupun melakukan komplain dan kemudian memblokir, maka kemudian si orang tersebut dapat menguasai secara fisik dan atau tanah dan bangunan tersebut dan dapat mengurus sertifikat hak milik di kantor Badan Pertanahan Nasional kayak gitu ya. Nah, kita kembali pada pertanyaan Pak Abdus Soleh gitu ya, yang bertanya tentang kepemilikan orang tua yang sudah secara terus-menerus selama 50 tahun. Saya asumsikan adalah secara terus-menerus gitu ya. Nah, sudah menempati rumah dan tanah gitu ya selama 50 tahun dan kemudian membayar secara rutin pajak bumi dan bangunan gitu ya. Maka kalau saya bisa katakan orang tua Pak Abdus Soleh ini sudah bisa mengurus sertifikat tanah atau sertifikat SHM gitu ya,
di Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Jadi silakan ke Badan Pertanahan Nasional dan meminta dokumen-dokumen apa saja yang memang harus disiapkan kayak gitu ya. Dan kemudian bisa mengurus sertifikat hak milik atas nama orang tua dari Pak Abdus Sholeh. Oke, demikian penjelasannya kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bagikan informasi berharga ini kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.